Hai sahabat genggam, ini adalah litograf oleh Royal Society yang menggambarkan letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Sebelumnya, Gunung Krakatau purba juga pernah meletus dengan sangat hebat, yang konon memecah Pulau Jawa dan membentuk Pulau Sumatera. Sebuah naskah kuno yang ditulis oleh pujangga Keraton Surakarta yang bernama Raden Ngabehi Ronggo Warsito dan diperkirakan ditulis di awal abad ke-5 Masehi dan mengatakan bahwa ada suara guntur menggelegar dari Gunung Batuara, goncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat. Kemudian datang badai angin dan hujan yang mengerikan, dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Menurut ahli geologi Belanda, Barend Jos Esser, Gunung Batuara yang disebutkan di naskah tersebut adalah Gunung Krakatau purba. Pada tahun 2000, David Case merumuskan beberapa kesimpulan terkait letusan gunung purba tersebut. Salah satunya, ledakan tersebut berdaya sangat besar dan mengguncang Pulau Jawa. Akibatnya, sebagian tanah ambles dan membuat Selat Sunda, serta membelah sebagian Pulau Jawa dan melahirkan Pulau Sumatera. Gunung Krakatau purba pun hancur dan menyisakan kaldera atau kawah besar di dalam laut. Letusan itu menyisakan 3 pulau kecil yang diberi nama Pulau Sertung, Pulau Rakata, dan Pulau Panjang. Pertumbuhan lava di dalam kaldera terus terjadi. Rakata kemudian membentuk 2 pulau vulkanik bernama Danan dan Purbawatan. Persatuan 3 gunung api inilah yang membentuk sebuah gunung yang disebut Gunung Krakatau. Gunung Krakatau inilah yang meletus dahsyat pada tahun 1883. Hari itu, tanggal 27 sampai 29 Agustus 1883, gunung kecil di tengah Selat Sunda itu meletus dengan kekuatan yang maha dahsyat. Sebanyak 25 juta meter kubik material vulkanik dimuntahkan keluar. 1/5 di antaranya langsung tersembur ke langit dengan kekuatan yang teramat tinggi menjangkau 40 km di atas permukaan laut. Terlepasnya magma dengan volume yang sangat besar dan juga waktu yang cukup singkat membuat kantung magma di dasar Gunung Krakatau terkuras habis, meninggalkan ruang kosong yang tidak mampu menahan jutaan ton bobot batuan di atasnya. Tubuh gunung pun runtuh, menciptakan mega tsunami lambat dengan ketinggian yang luar biasa. Tak hanya itu, letusan Krakatau bahkan menutupi atmosfer dan berakibat pada turunnya suhu di seluruh dunia. Tsunami Krakatau merupakan salah satu bencana dengan korban jiwa terbesar di Indonesia. Namun, amukan Krakatau merupakan letusan gunung api pertama yang terekam dalam tingkat katastrofik dengan baik. Karena hanya beberapa minggu sebelum letusan ini terjadi, kabel laut terakhir telegraf sudah tersambung. Berikut ini merupakan suara letusan Krakatau yang berhasil terekam. Dentuman Krakatau begitu dahsyat. Suara letusannya saja mampu terdengar hingga Australia dan Samudra Hindia, menciptakan gelombang kejut dengan kenyaringan lebih dari 172 desibel. Sedangkan
ambang batas rasa sakit indera pendengaran manusia hanya 130 desibel. Letusan itu menghancurkan Gunung Danan, Gunung Purbawatan, dan sebagian Gunung Rakata, di mana setengah kerucutnya hilang. Tahun 1927, 40 tahun setelah Gunung Krakatau meletus, muncullah anak Krakatau. Puncak dengan batuan Balsat muncul kembali pada tahun 1928. Anak Krakatau mulai aktif kembali sejak tahun 1930 hingga sekarang.